Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 255. Padahal aku mau cerita soal Zaina, loh Kak. Kakak emang gak penasaran? Langkah Alea seketika membeku. Matanya membulat, alisnya naik sebelah. Nama itu menghantam telinganya seperti bunyi peluru yang meletus di lorong sempit. Din tak sempat bercerita apapun. Bahkan selama perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi, suami adiknya itu hanya diam, membisu. Kenapa dengan gadis itu? Tanyanya pelan, dan terasa dingin nyaris tak berperasaan. Azarin kembali duduk, kali ini tak ada yang mencegah. Napasnya berat, seolah dia pun sedang menahan amarah yang siap meledak. Kakak tahu kan, kalau Umi sudah kehilangan ingatan? Tanyanya sebagai pembuka. Alea hanya bergumam pendek. Matanya tetap awas menatap Azarin. Ternyata, Umi gak kehilangan ingatan begitu saja, Kak. Dokter memang sudah mengatakan jika amensia Umi itu hanya faktor tekanan yang besar memicu memorinya hilang, tapi masih ada kemungkinan Umi pulih lagi, hanya saja tanpa sepengetahuanku. Selama Umi amnesia, dan hanya ingin melihat Zaina saja, rupanya gadis itu benar-benar memanfaatkan momen. Sejenak dia menghela napas berat, lalu kembali berkata, Zaina memberikan obat ke Umi. Obat itu bukan buat bantu penyembuhan, tapi justru buat ngerusak memorinya. Supaya Umi gak pernah lagi ingat kita berdua. Wajah Alea langsung mengeras. Rahangnya mengetat, sorot matanya menyalak amarah, tetapi dia memilih diam. Azarin pun lantas melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, nyaris terdengar getir. Dan sekarang, kondisi Umi kritis. Obat itu cukup keras, Kak. Parahnya, Zaina memberikan dengan dosis yang gak teratur. Umi sempat overdosis. Mungkin efeknya bukan cuma keingatan, tapi juga ke organ tubuh lainnya. Mata Alea berkilat. Tangannya mengepal, mukena yang masih dikenakannya diremas begitu kuat hingga 42. Tampak kusut. Perempuan sialan. Umpatnya lirih, nyaris menggeram. Azarin refleks menepuk tangan kakaknya pelan. Kak, istighfar. Ingat, kakak sedang hamil. Alea memejamkan mata, beristighfar dalam hati. Namun, itu tidak menghapus gemuruh marah dalam dadanya. Sialan. Kenapa ada orang segila itu? Aku pengen banget nampar wajah sok polosnya itu. Bikin darahku mendidih. Dia membuka matanya, menatap adiknya dengan mata yang masih menyala. Dan kamu cuma diem aja. Gak kasih dia racun juga biar impas. Azarin justru tersenyum kecil. Kak, memang kalau orang jahat, kita harus balas dengan kejahatan juga. Harus, Dek. Tegas Alea, tak main-main. Kamu sendiri yang pernah bilang, lanjutnya, jangan nunggu karma Tuhan, kalau kita bisa balas sendiri. Azarin tertawa pendek. Itu dulu, Kak. Dulu, saat aku belum benar-benar ngerti soal arti sabar dan bijak. Sekarang, aku tahu, balas dendam gak akan bikin hatiku tenang. Bohong banget kalau aku bilang gak sakit hati, lanjut Azarin lagi, tapi racun. Kalau aku kasih racun ke dia, lalu aku masuk penjara. Gimana dengan Umi? Gimana dengan Alina? Mereka butuh aku, Kak. Alea diam. Sorot matanya melembut sedikit. Kakak juga harus mikir panjang. Ada bayi di perut kakak, ada Umi, ada rumah ini yang butuh kakak juga. Alea menghela napas panjang. Matanya basah, bukan karena ingin menangis, tetapi karena lelah. Sangat lelah. Dari sekian banyak ujian. Gumamnya pelan, kenapa ujiannya harus Umi, Sa? Suara Alea tercekat sejenak. Kenapa Abah punya anak lain di luar nikahnya sama Umi? Dan anak itu justru jadi penjahat di rumah kita. Umi jadi korban,
sekarang jadi korban lagi karena keegoisan anak haram itu. Kak, istighfar. Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Alea menunduk, terdiam. Namun, hanya sejenak. Wanita cantik itu, perlahan menatap Azarin yang kini duduk bersandar pada kepala ranjang, kedua tangannya meremas lembut Al-Quran yang kini tergeletak di pangkuannya. Sorot matanya nanar, namun tetap tenang. Sementara Alea duduk dengan tangan menyilam di dada, wajahnya menggurat resah yang semakin dalam. Lalu Zainah sekarang, di mana? Tanya Alea, nadanya berat, seperti sedang bersiap mendengar sesuatu yang tak ingin dia tahu. Di penjara, Kak, jawab Azarin pelan. Alea mendecil tajam, bola matanya berputar ke langit-langit. Dari mana dia bisa dapetin obat itu? Hah? Dia itu cuma gadis kampung. Tapi bisa nemuin obat keras macam itu. Dia tertawa sinis, lalu menatap tajam ke adiknya. Artinya dia bukan gadis polos seperti yang selama ini kita lihat. Azarin hanya menggeleng. Senyum getir tergambar samar di sudut bibirnya. Aku dengar, Zainah juga tidak melakukan itu sendirian. Ada orang yang berada di balik ini semua. Orang itu mengarahkan Zainah untuk melakukan itu. Sebab, aku melihat sendiri, saat Zainah tertangkap, dia pucat dan ketakutan. 43. Kening Alea langsung mengernyit. Siapa? Tatapan Azarin berpindah ke jendela kamar, menatap kosong malam yang merambat gelap. Dia menggeleng pelan. Mas Din gak bilang apa-apa ke aku. Alea menghembuskan napas dengan kasar, hampir mendengus. Siapa sih musuh Umi sebenarnya? Tanyanya penuh emosi. Aku masih gak paham. Atau jangan-jangan Ibu Zainah yang katanya sudah meninggal itu cuma berita bohong. Mereka bersandiwara. Semua ini permainan balas dendam karena selama hidupnya, Ibu Zainah gak pernah dapat kasih sayang dari Abah. Azarin tak menjawab. Namun, dalam hatinya, kata-kata Alea barusan terdengar sangat masuk akal. Terlalu masuk akal, jika dikaitkan dengan kedatangan Zainah tepat di usia 20 tahun. Terus, gimana reaksi keluarganya waktu tahu Zainah ditahan? Azarin menarik napas berat sebelum menjawab, sebelum kakak datang tadi. Keluarganya baru aja pulang. Mereka minta tuntutan Zainah dicabut. Seketika, Alea melotot. Mimpi. Serunya tajam, penuh kemarahan. Kalau perlu dihukum mati aja sekalian. Dia berdiri sambil bertolak pinggang syarat akan emosi yang menggebu. Kenapa aku gak datang lebih awal, sih? Biar bisa aku lemparin vas bunga ke wajah-wajah munafik itu sekalian. Azarin hanya bisa mengatupkan bibir, mencoba menenangkan dirinya sendiri agar tak ikut terseret dalam gelombang amarah sang kakak. Kalau bukan karena bibinya yang serakah itu bawa Zainah masuk ke rumah ini, semua kekacauan ini gak akan pernah terjadi. Dia menatap tajam pada ruang kosong seolah menggambarkan sosok sang bibi Zainah di sana. Giliran udah ada masalah begini, baru datang memohon-mohon. Hah, minta dicabut tuntutan. Dasar gak tahu diri. Dulu sombong banget, jalan aja hidungnya nyaris nyentuh langit. Alea mengepalkan tinjunya, tubuhnya bergetar karena marah yang tertahan. Kalau perlu, aku yang turun tangan buat pastiin dia gak keluar dari sel seumur hidup. Lanjutnya, matanya berkilat seperti kobaran api yang belum padam. Alea masih berdiri di tengah kamar dengan napas memburu, wajahnya memerah karena emosi yang belum juga reda. Tangannya mengepal kuat, dan sorot matanya tajam menyimpan bara dendam yang belum padam. Kamu tahu, kan Za? Ucapnya, suara Alea rendah, namun tegas. Seolah menahan agar amarahnya tak meledak dalam teriakan. Aku masih ingat jelas, waktu Umi minta Zainah datang ke rumah sakit. Waktu itu aku sudah bilang, aku udah ngasih tahu berkali-kali jangan biarin dia deket-deket sama Umi.
Azarin hanya menunduk, membenarkan dalam diam. Dia masih ingat saat itu, Alea memang bersikeras, bahkan sempat bersitegang dengan sang ibu. Tapi apa? Alea tertawa getir. Saranku dianggap angin lalu. Umi bilang, dia anak abah juga, dia keluarga. Keluarga. Suaranya meninggi, penuh kekecewaan yang tak lagi bisa ditahan. Kalau benar ia keluarga, kenapa tega ngerusak hidup Umi sendiri? Umi yang lantang mengatakan jika Zaina layak bahagia, tapi apa yang terjadi? Alea berjalan pelan menuju jendela, membuka tirai sedikit, membiarkan cahaya bulan menelusup masuk ke kamar. Matanya menatap langit gelap, tetapi nada suaranya tetap tegas, menyimpan dendam yang belum luruh. Kamu tahu, Za. Ucapnya pelan namun tajam, kadang kita ini terlalu baik pada orang yang salah. Kita pikir, kalau kita rawat luka mereka, mereka bakal tahu cara berterima kasih. 44. Azarin menoleh pelan ke arah kakaknya, namun tak menyela. Aku pernah dengar cerita. Lanjut Alea sambil menatap keluar. Tentang seseorang yang menolong seekor anjing yang terluka di jalan. Diberi makan, diobati, bahkan dijaga siang malam sampai bisa berdiri lagi. Dia terdiam sejenak, menarik napas panjang sebelum akhirnya berbalik menatap adiknya. Tapi begitu si anjing sehat. Orang yang pertama dia gigit adalah tangan yang menyelamatkannya. Alea mendesis pelan, menyeringai getir. Dan anjing itu bukan liar karena lapar. Tapi karena memang tidak pernah tahu cara membalas kebaikan selain dengan taring. Azarin menunduk dalam diam. Perumpamaan itu terlalu tepat. Terlalu menyakitkan. Kita pikir Zaina hanya butuh kasih sayang. Butuh keluarga. Tapi nyatanya, begitu dia dapat tempat di antara kita, yang dia incar pertama justru orang yang paling sayang padanya, Umi. Suara Alea semakin merendah, namun tajamnya tetap menusuk seperti sembilu. Mungkin, dari awal, kita bukan keluarganya, Za. Kita hanya jadi alat. Alat untuk membalas dendam yang bahkan tak pernah kita pahami sepenuhnya. Azarin menarik napas dalam yang terasa berat. Sementara Alea, dengan dada yang masih bergemuruh, kembali menatap langit malam, mencari jawaban yang tak kunjung datang dari luka yang dibiarkan terlalu dalam. Kalau aja dari awal Umi dengerin aku. Alea mengepalkan tangan di dadanya. Kalau aja Umi percaya sama aku. Semua ini gak akan terjadi. Umi gak akan terbaring lemah karena obat gila itu. Kita gak akan kehilangan waktu yang berharga. Sekali lagi dia menarik napas dalam, suaranya mulai bergetar saat kembali berkata. Aku bilang, Za. Aku udah bilang. Tapi gak ada yang dengerin. Dan sekarang semua orang baru nyesel. Tapi buat apa? Umi udah sakit. Udah kehilangan ingatannya. Tatapan Alea menajam, kali ini menyiratkan lebih dari sekadar amarah. Ada kesedihan dalam nadanya, perasaan bersalah yang tak bisa dia tumpahkan pada siapapun. Dia pura-pura polos, pura-pura lugu. Tapi lihat hasilnya. Dia bikin kita semua porak-poranda. Azarin masih tak menjawab, hanya duduk memeluk Al-Qurannya. Tak ada yang bisa dia katakan, sebab semua ucapan Alea benar. Benar adanya. Kakaknya memang pernah memperingatkan. Tapi siapa yang mau menyangka bahwa peringatan itu akan jadi kenyataan paling pahit. Suasana kamar hening sejenak. Hanya terdengar suara napas keduanya. Kalau aja waktu bisa diulang, Za, bisik Alea lirih, hampir tak terdengar. Aku lebih milih jadi orang jahat di mata mereka, daripada nyaksiin Umi hancur karena orang asing yang pura-pura jadi saudara. Azarin pun akhirnya melangkah pelan mendekati kakaknya, lalu memeluk dari belakang. Tidak ada kata, tak ada suara, hanya kehangatan yang mengalir dari pelukan yang tenang. Dalam diam itu, Alea mengangkat tangannya,
lalu mengusap lembut tangan Azarin yang bertengger di perutnya yang mulai membuncit. Gerakan kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti maksud pelukan adiknya itu. Hening sejenak. Hanya ada suara napas keduanya yang teratur. Hingga akhirnya Alea membuka suara dengan nada tenang. "Kembalilah ke kamarmu, Dek." Azarin mematung, tetapi tak melepaskan pelukannya pada sang kakak. "Dek," ujar Alea pelan, "kamu boleh kecewa. Boleh marah. Bahkan boleh merasa lelah sama semuanya." 45. Dia menoleh sedikit, menatap adiknya dari sudut mata. "Din memang salah. Aku gak akan bela dia. Tapi setidaknya, dengar dulu. Dengarkan penjelasannya. Karena kadang, penjelasan itu bukan buat menghapus luka, tapi untuk membuat luka itu gak jadi jurang yang lebih dalam." Azarin masih diam, wajahnya tertunduk di punggung Alea. Namun, matanya memanas, dan mulai berkabut. Hati manusia memang punya kapasitas untuk kecewa. Tapi jangan buat itu jadi alasan menutup pintu sepenuhnya. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk tetap mau mendengar. Suara Alea merendah, namun justru terasa semakin dalam. "Marah itu urusan nanti. Tapi menolak penjelasan, itu sama aja kayak kamu mengunci pintu rumah pas lagi hujan badai. Bukan cuma dia yang kehujanan, kamu juga bisa kedinginan sendirian di dalam." Azarin mengangguk pelan, masih memeluk. Kali ini lebih erat. Tak ada jawaban verbal yang perlu keluar dari bibirnya, pelukan itu sudah cukup sebagai bentuk penerimaan. Sebagai bentuk bahwa dia mulai menerima nasihat kakaknya. Setelah meyakinkan hatinya, Azarin akhirnya kembali ke kamar. Wanita cantik dengan balutan mukena merah muda, melangkah perlahan menyusuri lorong menuju kamarnya. Selimut di pelukannya terasa lebih berat dari biasanya, seperti ikut menyerap kegelisahan yang belum juga reda dari dadanya. Jemarinya meremas kain itu, seolah berusaha mencengkeram sisa keberanian yang ia miliki. Setibanya di depan pintu kamar, Azarin berhenti. Dia menunduk sejenak, menarik napas panjang lalu menahannya. Ada desir malu, segan, dan sedikit gentar yang menyusup dalam satu tarikan itu. Dalam hatinya, dia berharap Din sudah tak ada. Kalau kosong, dia bisa menghindari rasa malu, dan bisa bernapas lega tanpa harus berhadapan dengan mata yang mungkin memerhatikannya dengan tatapan terluka. Namun, hidup jarang semudah itu. Perlahan, tangan Azarin terulur. Kenop pintu diputar hati-hati, hingga terdengar suara derit halus saat pintu terbuka. Dan saat celahnya cukup terbuka, jantung Azarin serasa melompat. Din masih ada. Laki-laki itu duduk di sofa, mengenakan pakaian salat, dengan Al-Quran terbuka di tangannya. Jemarinya menyusuri ayat demi ayat, dan meskipun suara pintu yang berderit cukup jelas, tak sekalipun dia menoleh. Pandangannya tetap jatuh pada lembaran mushaf di pangkuannya. Azarin menggigit bibir bawahnya, malu tak karuan. Ingin rasanya mundur, menutup pintu dan kembali ke kamar Alea. Namun, langkahnya tetap membawanya masuk. Perlahan, hampir tanpa suara, dia menutup pintu, lalu melangkah pelan menuju tempat tidur. Jantungnya masih berdebar. Pipinya panas, bukan karena marah, tetapi karena malu. Malu atas keputusannya tadi, malu karena harus kembali seperti ini, diam-diam, setelah meninggalkan Din begitu saja. Dia duduk di sisi tempat tidur, membelakangi Din. Matanya memandangi lantai, lalu lututnya sendiri, lalu ujung selimut yang dia remas. Tak satu pun kata dia ucapkan. Sementara itu, dari balik lembaran Al-Quran yang masih terbuka, Din melirik pelan. Pandangannya jatuh pada siluet perempuan yang paling dia cintai, duduk membelakanginya dengan tubuh kaku, seolah sedang menahan gelombang rasa yang tak bisa didefinisikan. Senyum lirih mengambang di sudut bibir Din. Tidak ada rasa menang,
tidak pula penghakiman. Hanya kelegaan yang pelan-pelan tumbuh, karena perempuan itu yang tadi sempat pergi dalam diam, kini kembali dalam senyap. 46. Azarin masih membeku di sisi tempat tidur. Punggungnya tegak, tetapi pundaknya sedikit melorot. Matanya menatap ke depan, ke dinding kamar yang tak memberi jawaban, sementara pikirannya justru penuh tanya. Dia pikir, begitu dia masuk, Din akan menoleh. Akan berkata sesuatu. Akan menghampiri, mungkin duduk di sisi ranjang dan mencoba mencairkan suasana yang beku. Namun, tidak. Laki-laki itu tetap di sana, tak bergeming, tak berpaling. Matanya masih tertuju pada mushaf di tangannya, seolah tak menyadari kehadiran Azarin yang kini tengah berjuang menahan gelisah. Hening. Terlalu hening. Azarin menarik napas dalam diam. Dia ingin berbaring, ingin memejamkan mata dan mengistirahatkan segala rasa yang berputar-putar di dada. Namun, mata jam di dinding menandakan waktu Isya akan segera tiba. Dan dia belum mengambil wudhu. Kalau dia berbaring sekarang, akan terlalu nyaman untuk bangkit. Tetapi, jika dia bangkit, itu berarti harus melewati Din. Dan itu, terasa canggung. Terlalu. Hatinya semakin remuk oleh keadaan yang membingungkan. Padahal, Din yang salah. Din yang melanggar. Din yang pergi tanpa pamit, tanpa izin, bahkan setelah dilarang dengan jelas tadi pagi. Lalu mengapa? Sekarang, dia yang justru merasa tak enak hati. Kenapa harus dia yang merasa bersalah karena kembali ke kamar?